Aktivitas masih sama anak, kerja, olahraga. Kerja sih kebanyakan. Tuh. Berarti lebih banyak penghabisan waktu quality time bersama anak atau gimana? Sekarang iya, sebisa mungkin kalau ada waktu kosong, sela-sela dari pekerjaan dan juga semua yang harus diurus sama anak. Tuh. Weekend atau weekday lebih banyak? Nggak ada waktu. Jadi aku sama dedinya Elina, kita juga fleksibel ya. Jadi kalau misalkan ada yang kosong, nggak apa-apa gitu. Jadi kayak, oh hari ini aku mau jemput Elina atau kayak dadakan, hari ini aku mau pergi bisa. Kita kita sesantai itu sih, fleksibel itu. Berarti itu memang membagi waktu Mbak dengan Mas Niki juga itu available sendiri Mbak? Atau memang Jadi kalau misalkan kita lagi, misalkan ada yang mau keluar kota nih, atau ada yang pekerjaan jangka panjang, kita kasih tahu, aku dari hari tanggal sekian sampai sekian nggak bisa, Elina sama kamu ya, vice versa juga kayak gitu. Jadi kita benar-benar fleksibel sih sama untuk urusan anak, co-parenting kita aman banget gitu. Apalagi kan mau masuk SMP, kita juga udah ngomongin SMP-nya mau di mana, kita juga udah diskusi yang bagusnya di mana dan anaknya juga maunya SMP-nya di mana, kita udah diskusi. waktu pas di podcast kan tuh bareng ya sama Iya, untuk pertama pertama kali gimana? sebenarnya di luar dari kamera kita komunikasi fine, baik aja sih. Memang pertama kalinya aja akhirnya bisa duduk bareng, ngobrol sama Niki dan juga Niki juga bantuin aku kan di kerjaan aku. Jadi ya itu sih rasanya kayak temen aja, udah nggak ada apa-apa. Itu terbentuknya pas kapan Mbak? Apa memang dari awal sudah ada Berjalannya waktu sih. Kalau untuk masalah anak memang kita dari awal dari awal pisah kita memang sudah mengatakan anak itu kan bukan barang yang hari apa sama anak, tapi kalau memang anaknya mau sama siapa, kita tidak mematokkan harinya atau waktunya kapan. Begitu juga orang tuanya mau ketemu anaknya juga tidak dipersulit sama sekali. Gitu. jadi sekarang anak sama Mbak ya? Kalau lah hari ini lagi di rumahnya Niki tapi nanti malam sama aku. Berarti lebih banyak tapi lebih banyak di Mbak. Kita bilangnya home base. Home base-nya adalah di Niki. Dengan segala pertimbangan juga Niki kemarin juga udah jelasin di Niki. Tapi kalau suatu saat ternyata anaknya mau tinggal sama aku, Elina mau tinggal sama aku juga nggak apa-apa. Gitu. Nah, berarti sosok dirimu sebagai yang apa ya, ibu juga dan papa juga kalau gitu sama Mm, 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 mm. gimana sih? Kalau aku sekarang sama anak aku sih bisa gini. Tetap menempatkan adalah sebagai bunda, tapi bunda yang lebih fleksibel ya, bukan yang kayak zaman dulu. Jadi udah mulai diajak ngobrol random talk dan juga deep talk sama anak karena udah mulai remaja juga. Dan maunya Elina itu bisa share apapun ke bundanya. Karena udah mulai remaja, takutnya ada yang suka-suka, ada mulai ada percintaan. Kalau sama Niki bisa cerita, tapi kan namanya Dedi ke anak perempuan biasanya lebih rasa ngejaganya lebih besar. Nah, porsi aku adalah terbukanya kalau bisa sama aku semua gitu. Remaja umur Sekarang ini Juli besok 12, udah gede. sudah remaja sendiri nih. Berarti sudah apa ya? Masih sendiri itu belum ada pendamping lagi Siapa? dari dirimu. Aku, aduh, aku santai aja dulu lah, bukan dalam arti kayak nikmatin apa yang ada dulu. Waktu sama Elina, waktu dengan pekerjaan, dan waktu sama diri sendiri gitu. Tapi kan udah dewasa ya anak Mbak. Sudah tahu perihal Asmara, udah untuk asmara orang tuanya dia mengerti mengenai percintaan, dia tahu karena sering diajak ngobrol juga. Gitu. berarti sudah memang terbuka pada anak juga gitu Mbak. Sudah. Dengan alasan sendiri apa Mbak? Karena aku basicnya tidak mau menutupi segala sesuatu ya, daripada kucing-kucingan, lebih baik dikasih tahu dan diberikan penjelasan yang baik juga. Masa contohnya punya anak tapi dikasih taunya bohong-bohong kan nggak enak kayak gitu. Berarti sudah memahami juga tentang ibu bapaknya. Oh sudah berpisah, sudah tahu dari awal sudah tahu. Kita tidak pernah membohongi hal itu kok. Gitu. Tapi Elina tidak pernah merasakan kekurangan kasih sayang dari orang tuanya karena itu adalah hak dari anak. Kewajiban kita sebagai orang tua memberikan hak dari anak. Berarti masih betah menyendiri nih. Gimana Andri? Jawab tanya, masih betah nggak menyendiri? Betah atau Dinikmatin aja dulu. Kalau Tuhan memberikan jawaban dan juga jodoh yang tepat, why not? tapi dekat-dekat sudah ada. Deket-deket sudah pernah. Nah, sudah pernah Oh, gitu. sudah pernah. Berarti gagal lagi gitu.
Ya namanya juga percintaan ya, karena kan tidak mau gagal kedua kali kalau dalam rumah tangga, harus dipikirkan lebih baik lagi, matang. Karena bukan aku sendiri nanti kalau menikah, anak aku kan juga ikut. Jadi jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama atau kegagalan yang sama. Berarti sudah dikenalkan juga ke sang anak ya, sama pacar. Ada deh. Pokoknya aku tidak pernah menutupi apapun sama anakku. Memang selalu terbuka gitu untuk Terbuka. karena apa sih Mbak, dasar alasannya supaya Kenapa aku terbuka sama anak aku, lebih baik anakku tahu dari mulut aku sendiri atau langsung dari aku daripada dia tahu dari orang lain. Akan lebih menyakitkan, jadi lebih baik dia tahu dari bundanya. penjelasannya pun dia Penjelasannya juga semua dari bundanya, apa yang terjadi dan bagaimana, dan pandangan-pandangannya pun itu tugas saya untuk menjelaskannya. tapi kalau misalkan sang korbannya juga sudah ada pendamping pacarnya udah di anak tahu juga tuh. Kalau itu Niki deh kayaknya yang harusnya menjelaskan sama Elina ya. Kalau itu aku nggak tahu sama sekali. Karena kita co-parenting as a parents untuk Elina, tapi untuk Asmara pribadi masing-masing. Gitu. Jadi sosok yang apa seperti apa Mbak mencari sosok ke depan buat Oh, kedepannya sosoknya adalah takut akan Tuhan yang jelas. Terus habis itu yang jelas pribadinya bisa dibanggakan ke depannya untuk anak sih. Jadi karena aku tahu tidak bisa merubah manusia, aku kalau sudah menerimanya A pasti akan A, kalau jadi A plus bonus. Tapi yang jelas bisa membanggakan untuk anak dan keluarga dan juga Tuhan. Udah sesimpel itu. kalau untuk anak apa nih berharap kedepannya seperti apa? Berharapnya untuk anak, untuk Elina yang jelas jadi perempuan yang berpikiran lebih terbuka, lebih kuat, lebih banyak sih sebenarnya, kayak mandiri juga. Terus bisa mencintai sesama, dekat dengan Tuhan Yesus, dan menjadi manusia sebenarnya, bukan anak ya, menjadi manusia yang selalu merendah dan juga menunduk untuk sesama dan juga Tuhan. Berarti sekarang masih kosong nih ya Oh sekarang udah ada dong, masih udah ada. Maksudnya kosong apa nih? pendamping. Oh apa? Oh kan tadi udah dibilang menikmati waktu sendiri saja. Menikmati waktu sendiri saja, ambigu ya. Ambigu ya. Oke deh sip, terima kasih Mbak Thank ya. you so much. Thank you.